Halo semuanya, kami dari kelompok 1 dengan anggota Ceriti Kristi Rumau, NIM 202019-025, Ratnasari Emayanti, NIM 2020-2019-037, kemudian Antoni Darmawan, NIM 20-2019-041, sebagai presenter di video presentasi ini untuk memenuhi tugas proyek akhir mata kuliah program linear. Kami dari program studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kita langsung saja ke kasusnya. Ibu Ratini menjual dua jenis cemilan, yaitu cemilan A dan cemilan B. Beliau membutuhkan dua macam cemilan, yaitu cimol dan kentang. Jumlah cemilan yang tersedia adalah cimol 200 kg lebih dan kentang 360 kg lebih. Untuk membuat 1 kg cemilan A diperlukan 2 kg cimol dan 6 kg kentang. Untuk membuat 1 kg cemilan B diperlukan 5 kg cimol dan 3 kg kentang. Bila keuntungan yang akan diperoleh setiap membuat 1 kg cemilan A adalah $3, sedangkan setiap kilogram cemilan B adalah $2, berapa kilogram jumlah cemilan A dan cemilan B yang sebaiknya dibuat? Nah, dari kasus yang tadi, kita akan mengubah kendala awal menjadi bentuk standar simpleksnya. Kendala awal yang kita punya dari kasus tadi, yang pertama 2x1 plus 5x2 lebih dari sama dengan 200, kemudian 6x1 plus 3x2 lebih dari sama dengan 360, dengan fungsi tujuan minimum z-min sama dengan 3x1 plus 2x2. Kemudian kita ubah menjadi bentuk standar simpleksnya, sehingga menjadi 2x1 plus 5x2, karena ini kendalanya berbentuk pertidaksamaan dengan tanda lebih dari sama dengan, maka pada ruas kirinya kita kurangkan dengan variabel surplus dan tambahkan dengan artificial variable. Sehingga 2x1 plus 5x2 kurang dengan variabel surplus yang pertama ditambah dengan artificial variable yang pertama sama dengan 200. Hal yang sama juga berlaku ke persamaan yang kedua, 6x1 plus 3x2 kurang dengan variabel surplus yang kedua ditambah dengan artificial variable yang kedua sama dengan 360. Untuk syarat non-negatifnya, x1, x2, kemudian variabel surplus 1, variabel surplus kedua, artificial variable pertama dan kedua lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk fungsi tujuan itu sama dengan min z-min, sehingga menjadi min 3x1 min 2x2 plus variabel surplus 1 dan variabel surplus yang kedua dengan koefisiennya yaitu 0. Sedangkan untuk artificial variabelnya itu, karena yang dicari adalah fungsi minimumnya, maka nilainya adalah min m. Oke teman-teman, kita akan masuk ke iterasi awal, di mana di sini sudah ada tabel. Di sini teman-teman akan isi sesuai dengan variabel dan koefisien yang berada di bentuk standar simplex yang di awal. Dan di sini di bagian atas ini adalah z minimumnya, di mana di sini ada berisikan tentang koefisien-koefisiennya, kemudian di sini ada variabel-variabelnya. Kemudian kita masukkan semuanya, dan akhirnya untuk pengerjaan pertama kali untuk di literasi awal kita cari dulu terlebih dahulu mengenai zj-nya. Nah, di sini rasio pada di bagian awal di sini akan dikosongkan terlebih dahulu. Ketika nanti kita sudah menemukan aturan dari kolom pivot dan baris pivotnya, baru kita akan menemukan yang namanya rasionya teman-teman. Oke, sebelum itu mari kita lihat terlebih dahulu nilai dari zj-nya. Nah, nilai zj ini dari mana sih asal mulanya? Asal mulanya itu berasal dari ini, perkalian di antara min m dikalikan 2 dan min m dikalikan 6. Hasilnya
berarti min 2M dan min 6M. Kemudian kita totalkan jumlahnya, hasilnya menjadi min 8M. Selanjutnya ada min M dan dikalikan 5, kemudian min M dikalikan 3. Kita jumlahkan, hasilnya akan menjadi min 8M. Seterusnya menggunakan cara yang sama sampai akhirnya di bagian RHS-nya ini berarti dikalikan, hasilnya akan menjadi 560M. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya ketika kita sudah tahu nilai ZC-nya, kita masuk ke selanjutnya. Di bagian selanjutnya itu ada ZC dikurangi CJ. Nah, sesuai dengan introspeksinya di sini, kita kurangi aja sesuai dengan ininya, introspeksinya. Hasilnya akan mendapatkan hasil yang seperti ini. Tuh. Oke, selanjutnya harus kita apakan ininya. Nah, setelah kita udah menentukan ZJ dan CJ-nya, kita akan menentukan dulu kolom pivot dan baris pivotnya. Ada aturannya tersendiri teman-teman, dimana di sini ada untuk aturan pemilihan kolom pivot itu adalah pilihlah kolom pivot dengan ZJ dan positif paling terbesar, kemudian baris pivotnya itu dengan rasio yang paling terkecil. Seperti itu teman-teman. Nah, pertama kita lihat dulu yang paling positif terbesar yang mana. Oh, rupanya kalau dilihat dari positif terbesar dari antara dua ini adalah min 8M plus 3 dan min 8M plus 2, kita bisa melihat yang paling positif paling terbesar adalah yang ini. Oke, berarti barisan ini yang akan menjadi kolom pivotnya. Sekarang dia bilang di sini, kita tentukan dulu sekarang baris pivotnya. Baris pivotnya kita lihat dari mana? Dari rasio. Di sini memang sudah diisi ya teman-teman, tapi kan di awal kita di sini kan belum diisi. Nah, cara pengisiannya bagaimana di sini? Nah, dari kolom pivotnya tersebut, di sini ada 5 dan 3, kita bagikan dengan RHS-nya. Gitu, teman-teman. Jadi di sini ada 5, ada 200, 200 dibagi 5, hasilnya akan jadi 40, kemudian 360 dibagi 3, hasilnya jadi 120. Nah, masih ingat di situ dia bilang untuk baris pivotnya itu adalah rasio yang paling terkecil. Dari 40 dan 120, yang mana yang paling kecil sudah terlihat dengan jelas bahwa 40 lah yang menjadi rasio terkecil. Sehingga kita beri tanda warna kuning seperti ini. Nah, begitu adalah pengerjaan untuk literasi awal untuk di bagian Z minimalnya. Selanjutnya kita akan masuk ke iterasi ke bagian pertamanya. Selanjutnya kita akan melakukan iterasi yang pertama, yaitu pada iterasi pertama ini kita akan membuat nilai pivot pada iterasi awal menjadi leading one atau 1. Nah, kita akan membuat leading one atau 1 itu dengan operasi P1 pada iterasi awal yang bernilai 5 itu dibagi menjadi 5, sehingga hasilnya pada baris pertama yaitu ada nilainya menjadi yang X1 itu menjadi 0,4, lalu S1 menjadi 0,2 dan S2 menjadi 0, serta pada RHS-nya menjadi 40. Lalu untuk baris selanjutnya atau baris yang di bawahnya nilai pivot itu akan kita jadikan menjadi 0, sehingga dan operasinya nantinya akan menjadi B2 aksen menjadi B2 dikurangi 3 dikali B1 aksen, dan nilai pada baris tersebut akan menjadi 4,8, 0, 0,6, negatif 1, terus lalu pada negatif M menjadi 1 dan RHS menjadi 2,40. Nah, karena pada nilai YC dan CC sudah positif semua, maka iterasinya akan berhenti pada iterasi pertama ini. Sehingga iterasi pertama adalah optimum koefisien pada persamaan YC dan CC semua positif
dengan X1 sama dengan 40 dan X2 sama dengan 240 dan Z sama dengan 240M plus 80. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.